Dipakai dana CSR Bank Indonesia dipakai untuk sosialisasi. Sosialisasi artinya berupaya untuk menyalurkan ya semacam ya sebetulnya bisa saya sebut gratifikasi dari anggota DPR untuk dapilnya, untuk ya, macam-macam. Tapi ngapain pakai dana CSR? Guys, kembali lagi bertemu dengan Marapu Channel. Kita akan saksikan bagaimana Rocky Gerung mengkritisi tentang PPN 12%. Kita saksikan bersama, check down. Bahwa Bank Indonesia membagi-bagi program sosialnya ke anggota DPR, kan itu masalahnya tuh. Ya, bisa aja ada semacam sifat Pancasilais dari Bank Indonesia untuk sedikit mungkin menyimpang atau punya diskresi hak khusus untuk bukan sekedar mengatur stabilitas moneter, bukan sekedar menjaga jumlah uang yang beredar, bukan sekedar melakukan pengawasan terhadap jasa-jasa penyelenggara keuangan, tapi juga ada hal yang kita anggap aja sebagai ya yang di dalam perusahaan disebut CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi responsibility untuk apa atau responsibility sosial buat apa kalau itu tiba di anggota DPR? Kan pertanyaan etisnya di situ. Jadi kita mulai dengan satu prinsip bahwa ada kepentingan semacam hidden curricula atau hidden agenda di DPR atau di Bank Indonesia sehingga mesti disalurkan pada anggota-anggota DPR hadiah sosialnya atau kemaslahatan sosial dari Bank Indonesia. Kemudian timbul huru-hara di publik tuh. Emangnya Bank Indonesia perusahaan, emangnya Bank Indonesia itu harus lakukan hal yang jadi yang bukan bidang utama dia. Kan Bank Indonesia itu melakukan intermediasi aja di dalam sistem keuangan atau bisnis atau ekonomi secara keseluruhan. Dan ini sebetulnya yang kita sebut malfunction atau misadministrasi dari Bank Indonesia tuh. Jadi kalau KPK dalami itu, dia juga mesti dalami motifnya apa itu atau mens reanya apa. Kan terlihat bahwa keterangan yaitu Bank Indonesia kasih CSR karena dia adalah mitra kami, kata anggota DPR. Itu mitra bukan begitu dalam pengertian itu. Jadi sebetulnya ada sinyal politik diberi oleh DPR sehingga Bank Indonesia mungkin nggak enak atau bahkan ketakutan kalau nggak nyumbang untuk kegiatan-kegiatan di DPR tuh. Nah ini yang kita duga dari awal, ada konflik of interest itu tuh. Ada kepentingan anggota DPR tahu bahwa apapun toh nanti Bank Indonesia pasti akan tunduk pada sinyal yang diberikan oleh DPR. Demikian juga Bank Indonesia kirim sinyal yang sama. Oke ya, jangan terlalu kacamata jangan terlalu tajam ke kami. Ini ada sedikit hadiah sosial tuh. Nah itu pikiran-pikiran ini yang mesti didalami oleh KPK. Jadi motif di belakang itu adalah relasi kekuasaan. Saya kira itu bagian yang harus jadi fokus. Ya apalagi kalau ternyata menurut pengakuan anggota DPR dari mana tuh Partai Nasdem apa yang diperiksa oleh KPK bahwa dana-dana itu dipakai untuk sosialisasi kan. Jadi urusan apa? Dana dipakai, dana CSR Bank Indonesia dipakai untuk sosialisasi. Sosialisasi artinya berupaya untuk menyalurkan ya semacam ya sebetulnya bisa saya sebut gratifikasi dari anggota DPR untuk dapilnya, untuk ya, macam-macam. Tapi ngapain pakai dana CSR? Bukankah dia individual yang harusnya memanfaatkan kapasitas dia sebagai anggota DPR untuk membujuk, menjelaskan, mengambil perhatian, bahkan membina konstituennya? Kan itu tugas individual dia kan, bahwa dia memanfaatkan dana sosialisasi. Kalau begitu ya nggak usah ngapa-ngapain tuh, gaji dia diberikan justru untuk mempertahankan kapasitas dia, pasti ada insentif sebagai anggota DPR. Tetapi kalau satu komisi itu dapat, itu artinya ada persekongkolan jahat sebetulnya tuh, jahat yang terselubung untuk dalam tanda kurung memeras Bank Indonesia supaya jatuhkan pilihan CSR pada anggota DPR ini untuk kepentingan sosialisasi. Kan jelas-jelas itu nggak ada urusannya
Bank Indonesia dengan sosialisasi anggota DPR. Itu artinya Bank Indonesia membiayai proses public relation dari anggota DPR. Kan juga Bank Indonesia juga salah karena dia mesti tahu kemana uang itu mau disalurkan. Apa mau bangun WC di sekolah-sekolah yang udah reot, apa mau ganti gayung di kamar mandi yang udah bulukan tapi nggak diganti-ganti kan harus nunggu tahun anggaran. Kan mesti itu yang justru dilaporkan atau dimintakan detail. Kan nggak mungkin orang Bank Indonesia itu sekedar en bloc itu dengan cara menyalurkan aja suka-suka mau dipakai buat apa. Nah, kesempatan-kesempatan semacam ini yang memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa ada transaksi super sebetulnya super hipotetik itu, bahwa di antara dua belah pihak pasti ada kesepakatan yang tidak jujur tuh antara DPR dan Bank Indonesia, atau sebaliknya antara Bank Indonesia dan DPR. Kita mesti lihat ada faith yang buruk di situ, bukan good faith yang ada, tapi ketidakjujuran. Dan sebetulnya dalam semua soal kita mesti kritik bahwa penyelenggara jasa keuangan, dalam hal ini Bank Indonesia, yang harusnya mengatur rasionalitas arus uang itu, justru menjadi irasional karena harus membantu arus politik di DPR. Itu kira-kira dugaan hipotetis dan ya semacam tuduhan publik terhadap kasus ini. Pasti juga dibaca di kalangan internasional bahwa ada bank sentral yang tidak independen. Kan sebetulnya walaupun undang-undang mengatakan bank sentral itu independen, tetapi berkali-kali bank sentral itu semacam diperas oleh legislatif maupun oleh eksekutif tuh. Ketika zaman Covid, Bank Indonesia harus nanggung spending pemerintah tuh. Dan sekarang Bank Indonesia harus menyelesaikan problem fiskal yang nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah, dialihkan supaya ada tanggungan burden sharing, ya itu hal-hal yang membuat kita menduga-duga bahwa bagaimana utang pemerintah itu, surat utang pemerintah harus dibeli oleh Bank Indonesia. Kan itu kasus yang udah berulang dalam beberapa tahun terakhir ini kan. Jadi kalau Bank Indonesia pemerintah ada kesulitan, ya gampang aja tuh dia terbitin surat utang, nanti dibeli pertama di Bank Indonesia. Itu sama dengan Bank Indonesia disuruh nyetak uang, kan itu dasarnya kan. Dengan segala macam alasan rasionalitas, publik internasional melihat bahwa Bank Indonesia ternyata bukan bank yang independen atau bukan institusi yang independen sebagaimana tradisi di semua bank sentral di seluruh dunia. Jadi kecepatan kita untuk berpikir tentang masalah-masalah yang akan timbul ke depan itu udah mulai terjadi ketika publik internasional atau investor asing bahkan melihat bahwa kalau begitu mudah sekali dong melakukan konflik of interest di dalam sistem keuangan Indonesia. Itu berbahaya sebagai sinyal bagi para investor kan. Jadi ketepatan, kejujuran, decency, ethical imperatif dari Bank Indonesia kan itu semua yang membuat kita percaya bahwa kalau Bank Indonesia betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan hanya mengurus soal kecepatan peredaran uang, soal regulasi yang memungkinkan dia dapat laporan yang bagus supaya stabilitas keuangan kita itu termonitor dari detik ke detik, kan itu yang memungkinkan bisnis plan juga dijalankan secara sangat hati-hati oleh para pelaku bisnis. Nah kalau sekarang kedudukan itu hilang atau kapasitas Bank Indonesia runtuh begitu polisi atau begitu KPK datang ke kantornya Direktur Gubernur Bank Indonesia Pak Peri itu, ya aduh, seluruh sistem saraf internasional bekerja, ada apa? KPK itu mengincar kursi atau laci-laci di Bank Indonesia. Itu juga udah sinyal buruk bagi upaya kita untuk menarik modal asing. Emang ada problem nanti kalau misalnya terlihat satu sistem yang mulai mencemaskan, karena bagaimanapun seandainya siasat KPK itu terbaca berbahaya secara politis, maka akan ada guncangan ekonomi, akan ada guncangan politik.
kalau ini di freeze, di PTS kan juga akan ada pertanyaan yang di balik proses ini ada apa, kenapa KPK akhirnya kelihatannya mulai melemahkan. Jadi dilemanya ada di situ tuh, dan kita ingin supaya bukan sekedar klarifikasi tetapi pendalaman yang memungkinkan kita tahu bahwa memang ada mismanagement, ada atau malfunction di dalam hubungan institusional antara antara Bank Indonesia dan DPR. Karena ini menyangkut pengakuan dari seorang penerima CSR yang jujur mengatakan ini satu komisi itu dapat sebetulnya. Sekarang periksa aja satu persatu kan diperlihatkan bahwa oke, CSR itu nggak ada soal kalau dia dipergunakan secara fungsional atau tanpa motif lain, yaitu sekedar untuk bantuan sosial. Sekarang diperiksa satu persatu mereka apakah betul dana itu tiba di dalam motif yang sama dengan yang dimaksud oleh Bank Indonesia. Kendati maksud itu mungkin tidak diucapkan dalam perjanjian yang lebih legal, tetapi tetap kita mesti duga dengan kuat bahwa anggota DPR ini pasti akan memanfaatkan dana itu untuk kepentingan personal, dan itu yang kita sebut sebagai korupsi. Jadi dana Bank Indonesia sebagai lembaga negara dimanfaatkan oleh anggota DPR yang adalah wakil rakyat, dan karena itu dia menjadi pejabat publik. Itu yang mesti disorot secara habis-habisan, dan tidak perlu ragu untuk menyorot atau memanggil seluruh anggota DPR pada waktu itu kan yang disebut keterbukaan. Mungkin dengan cara itu akan timbul lagi kepercayaan bahwa oh iya, pada akhirnya mesti disebutkan apakah anggota DPR memeras secara soft sebetulnya secara sinyal sehingga keluar dana CSR itu, atau justru Bank Indonesia yang juga melakukan semacam penyogokan, soft penyogokan itu secara sinyal juga. Dan ini yang mesti diterangkan pada publik, karena dua lembaga ini adalah lembaga publik yang seharusnya saling mengawasi dan saling mempertahankan integritas. Nah, hari-hari ini itu yang mulai dianggap bahwa kalau DPR dianggap lembaga yang mungkin masih ada di daftar atas lembaga korup. Nah, sekarang Bank Indonesia menyogok lembaga korup itu, artinya Bank Indonesia juga punya mental yang sama, yaitu corruptive mind minimal.